masih di The Faris Naufal Show, masih bersama Master Kun dan juga Master Full. Tadi kita kan mau ngobrolinnya soal elit global, Illuminati dan lain-lain. Dan mungkin boleh ngawalinnya dengan Illuminati. Itu kayak gimana sih? Ini percaya, gak percaya, atau sebenarnya apa sih itu Master Kun? Iya. Jadi orang ramai ya membicarakan mengenai Illuminati ya. Ya, ini mereka memang sifatnya agak tersembunyi gitu ya. Dan karena mereka berisikan orang-orang yang punya power ya. Makanya banyak elit-elit global ya masuk di sana. Ya, kemudian mereka membentuk yang tadi kita ngobrol konspirasi. Wow. Artinya bernapas bersama-sama ya. Iya. Bener. Ya. Iya, Terus Tujuan daripada elit-elit global ini ya karena dia punya power, dia perlu untuk mempertahankan kekuasaannya. Ya. Nah, bagaimana bisa mempertahankan kekuasaan? Yaitu dengan kontrol, mengendalikan. Ya. Nah, bagaimana dia bisa mengontrol atau mengendalikan umat manusia di dunia ini? Ya. Ada 3 hal ya. Yang pertama dengan monopoli ekonomi. Ya, dia harus punya uang, ya pendanaannya sangat kuat ya. Kemudian dia harus pegang informasi, kan informasi saat ini penting, kita era informasi. Betul. Ya. media ya. Ya, harus bisa dikendalikan informasi itu. Makanya dia harus punya media ya. Nah, yang ketiga teknologi. Oke. Ya, teknologi itu bisa macam-macam ya. Teknologi militernya dia kuat, ya teknologi juga di dalam mengetahui tadi kebiasaan kita, kebiasaan umat-umat manusia di Dipantau dunia semuanya. ya, bagaimana mereka bisa memantau ya, sehingga mereka juga bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh mereka. Serem banget. Ya, Berarti memantaunya ekonomi, informasi, dan teknologi. teknologi Tiga. AI termasuk AI. termasuk AI. Ya. Jadi ini adalah teknologi yang sebetulnya ada 2 sisi. Ada sisi positifnya, memberdayakan masyarakat, membuat kita lebih produktif. Tapi ada sisi lain, jelek lainnya, yaitu tadi bagian dari surveillance. Ya, kita hidup di era surveillance, era pengawasan. Jadi kita diawasi oleh handphone kita, oleh gadget-gadget kita ya, baik itu tablet, handphone, maupun Jauhin. Iya. Didengar semua nih Pak, soalnya Pak. Iya. Diawasi. Bukannya kita dari semasa kita dilahirkan emang sudah di dunia surveillance. Bukannya kita juga diawasi, ini malaikat. Oh, kanan kiri ya, Masya Allah. Bagus. Kepencet lagi tuh pasti tombol tuh. Kepencet lagi. Iya. Bener. Lanjut Pak Kun. Iya. Konsepnya diambil dari situ. Ini. Iya. Oh, iya. Ya kan Tuhan mengawasi ya. Betul. Itu yang terjadi juga kita sekarang, tapi diawasinya dengan teknologi. Dengan teknologi ya. Jadi kalau kita lihat handphone ya, itu juga di saat yang sama handphone ngeliatin kita juga. Ya, dia bisa tahu apa preferensi kita. Pada saat kita lihat berita sedih, kita langsung kita sedih. Berita seneng, kita berita seneng, atau gambar gitu ya, lawan jenis gitu ya, kita lihat yang mananya gitu, dia tahu ini Dia yang tahu, kita. ya. Kok kamu gitu sih? Saya lihat rambut. Saya lebih lihat rambutnya kalau saya. Iya, rambutnya dari lawan jenis. Iya. Ya, keindahan rambutnya. Rambutnya. Berarti dia suka rambut. Oh itu dia mantau. Dikasih nggak tuh Makanya produk-produk namanya rambut. gitu kan, kelihatan ya, ada ininya semua. Ya. Suka rambut yang warnanya apa, begitu. Iya. Oh ya. Yang Ternyata pirang-pirang. teknologi ini emang ketularan orang-orang kita. Buktinya apa tadi? Suka kepo kan? Oh iya, Kepo, suka kepo. Suka kepo. Aduh, tebak-tebakan terus. Terpul, iya. Iya. Jadi banyak yang bilang bahwa si teknologi ini ya, atau mungkin AI lebih mengetahui kita daripada diri kita sendiri. Iya, serem ya. Karena ada bagian-bagian lain yang diketahui oleh AI tapi tidak kita tahu. Karena interaksi tadi, karena dia menyimpan semua behavior kita, data-data kita, itu kan masuk dalam suatu big data. Kemudian mereka menganalisanya ya dengan pintarnya, dengan cerdasnya, mereka memasukkan tuh sebagai bagian dari tadi cara untuk bisa memprediksi atau meramal apa yang akan kita lakukan nanti. Makanya seringkali ya
kok kita nggak pernah ngasih tahu ke AI gini-gini, tapi kok dia tahu ya sama ini ya, dikasih Rekomendasi. Iya. ya. Coba kalau misalnya di TikTok atau di YouTube gitu ya, Iya. mau nonton 1 jam kok jadi 2 jam ya. Iya benar lagi. Bener lagi nggak kerasa. Doom scrolling kita ini. Iya. Ya, Scrolling. karena setiap kali scroll kok ini yang kita suka, ini yang kita suka. Iya. Lama-lama ya tadi kita akan addicted gitu ya. Nah, maka dari itu teknologi itu kita harus mengantisipasinya dengan bijak ya. Mana yang positif kita ambil, mana yang negatif kita harus hindari ya. Jadi itu menjadi kunci. Nah, untuk yang kalangan elit global ini, nah ini juga kita harus lihat, kita juga harus antisipasi. Saya melihat begini, kalau kita misalnya hadapi dengan frontal itu sulit. Ya, karena mereka punya kekuasaan, powernya terlampau besar. Ya. Nah, justru itu apa yang harus diantisipasi, ya, yaitu dengan menciptakan quantum leaders, pemimpin kuantum. Pemimpin kuantum ini dia nanti akan membuat suatu sistem yang lebih relevan, yang lebih adil dan lebih manusiawi. Ya, suatu sistem yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Ya, kalau orang melihat yang dibuat oleh elit global di dalam globalisasi ini, ya kita lihat kan banyak kesenjangan kaya dan miskin, banyak terjadi konflik di sana sini. Lama-lama ini jadi suatu sistem yang usang. Ya. Orang jadi melihat, oh ini ada sistem baru nih yang lebih bagus. Ya, kenapa kita nggak pakai yang ini? Nah, pemimpin kuantum itu harus bisa menciptakan itu. Bisa menciptakan dampak manfaat yang besar bagi masyarakat. Aktif dong berarti. I see. Nah, pertanyaannya, pemimpin kuantum karakteristiknya seperti apa? Dia harus bisa multidisiplin. Dia harus bisa teknologi, ya karena teknologi ini sangat penting. Yang bisa menjadikan solusi bagi masyarakat luas ini adalah penggunaan teknologi. Betul, ya. Master Paul ya. Ya, betul ya. Setuju ya, Mas Paul? Ya, Harusnya ini Ariel dipanggil. Kenapa lagi? Kenapa tuh? Kenapa? Kan dia menguasai kuantum, makanya ada namanya Ariel kuantum. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Iya, Ariel Tantrum ya. Wah, Tantrum. kita yang tantrum nanti. Sabar bang. Iya, makanya nih. Salah satu itu nanti untuk pemimpin masa depan. Iya. Wow. Ariel Tantum Iya. menjadi pemimpin kuantum. Wah. Bagus. Iya, lanjutin tadi Pak Kun. Oke, pemimpin kuantum. Iya. Bener. Padahal kita tadi dari disiplin ya. Iya. Kemudian jadi inovasi tadi. Kemudian yang kedua tingkat kesadaran. Ya. Jadi ternyata tingkat kesadaran itu bisa menular. Ya, orang yang memiliki vibrasi yang tinggi ternyata dia bisa memberikan dampak ke banyak orang. Ya. Nggak fibra optik. fibra optik. Wow, fibra. Kita bergetar-getar. Oke, bisa menular. Menularkan ya. Ibarat satu orang yang menurut David Hawking ya, satu orang yang tingkat kesadarannya di atas 750 ya menurut satuannya itu bisa mempengaruhi puluhan ribu, ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Ya. Jadi ini kunci ya. Kemudian yang ketiga harus berani membawa perubahan besar. Ya. Banyak orang saya melihat pemimpin yang masih ingin di zona nyaman. Ya. Kalau memang benar-benar ingin bisa membangun sistem yang tadi adil, manusiawi dan lain-lain, ya harus punya keberanian, harus keluar dari zona nyaman. Kalau di zona merah? Zona merah Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti nggak aman. Nggak boleh, nggak aman. Berarti boleh ya berarti ya, karena perubahan gitu. Makanya harus ada PSBB. Oh iya betul PSBB. Untung udah nggak ada ya Besti. Iya, zaman COVID. Ketawa banget tuh kayaknya tuh. Kita antara ketawa dan kesel. Oh, tapi ngomongin itu ya tadi ya, COVID ya. Kan Pak Kun juga pernah ada konspirasi COVID ya. Iya. Pak, nggak usah pusing. Nah, ini apalagi Nggak usah benar. pusing-pusing. Gimana, Pak, gimana? kalau setiap kita mau naik pesawat pasti ada namanya COVID, Pak. Apaan tuh? Di depan Oh iya. COVID. Tempatnya pilot. COVID.
tip itu Iya. aja maksud dia. pesawat ya. Berarti sadar, Bung. Iya, benar. Sadar. Oh iya Pak, tadi juga disebut tingkat kesadaran ada yang 750. Emang gimana ngukurnya ya? Ya, ngukurnya. Ya, itu kalau kita baca buku David Hyken ya, dia mengukur di sekitar 250.000 orang selama 25 tahun ya, bayangkan gitu ya. Dia ukur satu persatu ya. Jadi ternyata manusia ini itu juga bisa menjadi alat ukur. Kita bisa menjadi instrumen ya. Misalnya dengan cara kita, misalnya maaf ya saya berdiri kita maju ke depan atau maju ke belakang, ini kita keseimbangan kita. Atau juga dengan misalnya kita lakukan dengan ini ya, kelingking dan ibu jari, kemudian ini kita kuat apa enggak gitu ya. Nama saya Kun, wah ini susah di ini gitu ya. Oh ini terlepasnya ya? Iya. Oh, Ya. Kalau lepas jadi kunti. Gitu ya. saya sudah capek. Oke, Bantu gimana mikir cara ya, lepasnya? bantu mikir dengan tebak-tebakan Master Pool ya. Ya. Tapi memang kita harus objektif di situ ya. Betul. Ada beberapa requirement yang ada, tapi kita bisa ya. Dan itu di berbagai workshop udah dilakukan juga ya. Ada juga menggunakan ya ini ke tangan gitu, kuat nggak? Gitu. Oh, diturunin ya, pernah lihat. Oh, ini kayak di hipnoterapi itu tuh. Nah, memang Pak Kun ini juga terkenal bisa menghipnoterapi. Tahu nggak? Iya Tapi ya Pak ya. hipnoterapinya yang sadar apa yang Itu yang buat nanti masukin pin ATM ya Pak? Enggak dong. Hipnotis itu. Hipnoterapinya Jangan salah, Apa-apa? selain Pak Kun ini kan emang multi talent juga, tapi dia juga masih paling hebat juga loh. Pak Kun ini juga punya mall terbesar juga di Surabaya. Apaan? Kan ada namanya Pak Kun. Kun, iya betul. Pak Kun, iya. sebut aja semua merek dari tadi Master Pool. Ada universitasnya juga malah. Di Bogor. Pak Kun, Pajajaran. Oh, Nggak tahu. Apaan? Pakuan. Oh, Pak Kuan. Oh, Pak Kuan. Oh, ya Allah. Oke. Bantu mikir. Kita kayaknya udah kesadarannya udah mulai sedikit-sedikit udah gak nyampe 750 lagi nih. Oh, Pak Kun, boleh dicoba gak? Hipnoterapinya tuh metode tuh seperti apa sih dan biasanya digunakan untuk apa? Mungkin ke Lord Saipul nih. Harus belajar. Coba. Bisa gak Pak Kun? Jadi intinya gini, antara otak kita gitu kan ada bawah sadar kita. Kalau kaki kan? Iya, beda ini buat manusia ya, Master Pool. ada ya, ada otak sadar gitu Iya. kan. Nah, ternyata sekitar 90% kehidupan kita itu kita banyak menggunakan alam bawah sadar kita. Oke. Nah, justru kita sadar tuh hanya di 10% aktivitas kita ya macam-macam peneliti macam-macam ini, tapi yang jelas mayoritas kita menggunakan alam bawah sadar kita. Nah, di dalam alam bawah sadar dan alam sadar itu ada satu garis gitu ya, ya kayak barrier gitu ya, penghalang yang namanya critical faculty. Nah, itu kita bisa buka seiring dengan keinginan kita gitu. Kalau kita mau buka, kita mau rubah programming di alam bawah sadar kita itu bisa. Makanya Emangnya udah beduk kali mau buka. Allah, iya betul. Masa. Puasa. ya. Nah, Dibuka sesuai keinginan kita. ya. Barriernya. Tadi kan saya cerita anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Ya. Ya, itu proses memprogram alam bawah sadar. Makanya penting banget supaya programnya itu bagus. Misalnya kalau kita bilang, gelap, nanti kalau gelap banyak setan. Oh iya. Itu ke program tuh di alam bawah sadar. Nanti udah besar dia akan takut sama kegelapan. Ya, gitu. Nah, makanya kita melakukan hipnoterapi sebetulnya kita memprogram kembali ya apa-apa yang tadi sudah ada di dalam alam bawah sadar ini. Ya. Gitu. Nah, ada banyak hal ya cara yang nggak harus dengan hipnotis gitu ya, dengan misalnya dengan repetisi. Jadi behavior kita ubah, tapi dengan tekad kita gitu, bahwa misalnya kita takut sama sesuatu ya, kecoa ya, kecoa gitu Oke. ya. Takut, Pak. Benar. Ya. Tapi kalau kita coba repetisi terus gitu ya, misalnya melihat orang yang berani, Nggak ada DJ. Aduh, religi apa lagi nih? Iya.
Iya. Iya. Oke, Yang ini nggak repetisi. ketebak Mas Arpul, mohon maaf. Yang ini nggak ketebak. Betul. Bisa tebak sendiri nggak? Apa? Maksudnya apa? Coba. Ini repot DJ nih. Kalau lagi ini lagi DJ. Ada banyak tuh rapper. Jujur masih belum tahu Mas Arpul, jujur. Gak Ada yang tahu apa? di sini Apa tolong. gak? Apa itu? Banyak tuh band rapper yang bergenre rapper. Rapper. Kalau nggak makan rapper. Iya lagi. Ya. Betul. bagus, ya. Jadi nggak hanya kembali lagi back to topic Master Pool, nggak hanya tadi ya bisa dengan repetisi. Jadi behavior kita diubah sehari-hari gitu ya. Iya. Pak Kode. Terus ada juga yang mengubahnya dengan cara melakukan semua dengan riang. Ya. Ini kan The Faris Show ini kan riang. Ya. Oh, alhamdulillah. Yes. Hari yang sore. Iya, siang. Malam juga bisa. Betul. Kita dengan riang. Iya, riang dengan joy, dengan happiness. Betul. Makanya Nggak habis marah. Iya. Ya, betul. ada sebuah buku yang namanya Honeymoon Effect. Biasa kalau kita riang waktu kapan sih biasanya? Kalau Dapat duit. ya. Atau ketemu pacar? Ketemu, oke. Ya, betul. Kalau sono dikit pasar rumput. Iya. Hah? Di mana lagi? Honeymoon. Halimun. Oh, Halimun. Pak Kun sudah mulai mengerti. Oke. Iya. Tadi gitu. Ya. Jadi kan orang senang pada saat bulan madu kan biasanya. Langsung maksudnya. teringat. Nah, kita jadikan setiap hari itu adalah bulan madu. Oh, gitu. Ya. Semua kita hadapi semua lintasan peristiwa, lintasan kehidupan dengan riang gembira. Nah, di situ kita nanti mencoba untuk memasukkan ke dalam alam bawah sadar kita. iya. Harus happy. Gimana kecoa kita buat itu menjadi gembira? Kan ada yang makan kecoa juga tuh. Allah Akbar, iyalah. Iya ada. Berarti mungkin caranya kita pikirkan bahwa kecoa itu tidak mengerikan. Tidak mengerikan. Bentuknya lucu. Di film Harry Potter ada tuh ridiculous kayak gitu. Jadi memikirkan yang takut-takut itu yang horor-horor jadi ya riang gembira. Oh, Jadi ya, lucu. mantranya ridiculous. Kalau cara hipnoterapinya mungkin yang sederhana aja ya. Ya. Begitu tadi dia sudah memperbolehkan kita untuk melewati. ya tadi critical faculty-nya itu bisa dibuka, maka ya kita bisa sampaikan ke dia ya. Ya pertama membuat pasiennya atau siapa gitu ya setenang mungkin, serileks mungkin, relax gitu ya. Nah, begitu udah relax ya. Coba bayangkan kecoa tadi. Ya. Kalau misalnya skalanya misalnya masih di 7, ya, buat sampai 10 takutnya. Nah, setelah itu baru balikan polaritasnya menjadi berani, ya. Jadi algoritmanya seperti itu. Iya. Terus pakai alat nggak sih? Sebenarnya nggak perlu pakai alat. Dengan sugesti-sugesti itu ya biasanya. Iya. Tapi memang awal-awal memang jadi berani gitu ya. Tapi itu juga bisa jadi takut lagi kalau ada momen-momen Triggering. ya yang men-trigger. Tapi tadi kita harus polin dulu. Makanya kalau udah pol, itu udah nggak ada ketakutan lain selain Jeremy itu. kali. Rembol. Jeremy, iya. Jeremy Paulin. Iya, di Paulin. Ya. Mas Tepul ada ketakutan nggak? Ada fobia nggak? Untuk saat ini sih, masih fine aja ya. Masih fine-fine aja. Ya. Tapi ada takut apa nggak gitu? Saya takutnya sih ada takut sama yang di atas. Wow. Iya sih. Padahal tuh tadinya kita mau gimmick hipnoterapi menghilangkan Iya. takut. Tapi kan nggak mungkin kalau jawaban Iya itu. kan itu kan. Takut dengan Berarti sang nggak ada pencipta. takutnya ya, hingga Ilmu saat ini ya? tauhidnya bagus. Sama hantu enggak ya? Hantu enggak ya? Aku emang kebanyakan settingan. Hantu settingan. Takut sama hantu setting. Ya. Oke, tadi itu kita mau tes hipnoterapi, tapi mungkin harus itu butuh Ya. ini kali ya. Ya butuh Media-medianya lah ya. persiapan dan lain-lain. Oh ya sudah, mungkin like Perlu diliput nih. Oke, nanti kita akan diliput. Oke, kalau gitu kita masih akan ngobrol nanti terakhir di selanjutnya itu namanya Tomorrow Talk. Jadi bagaimana rencana dari Master Pool dan Master Pool ke depannya, ya kan? Ingin dikenal sebagai apa yang akan dilakukan. Namun selain satu ini, tetap di The Faris Naval Show. everybody.